Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ABC Suara Horor. Setelah sekian lama libur nih dari pembuatan cerita, sekarang kami datang lagi buat share cerita-cerita horor untuk kalian. Biasakan untuk mendengarkan cerita dari awal sampai akhir ya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Saya Fadli Irawan, selamat mendengarkan ceritanya. Dani tinggal di salah satu kota besar di Indonesia. Dia berprofesi sebagai ojek online. Pengalaman menyeramkan Dani ini terjadi sekitar tahun 2023, yang lokasinya berada di komplek atau kawasan milik institusi negara. Jadi waktu itu sekitar jam 18.30-an, Dani dapat orderan masuk. Waktu dia buka, orderannya itu antar paket ke perumahan yang ada di kawasan tersebut. Awalnya sih Dani mau cancel orderan itu karena rute ke alamat tersebut sangat padat. Karena sedang akhir pekan dan tepat jam 8 malam biasanya jalan utama itu udah ditutup portalnya. Di situ Dani sempat berpikir untuk melanjutkan orderan ini karena ongkos kirimnya yang lumayan tinggi. Akhirnya Dani pergi ke toko A untuk mengambil paket tersebut dan langsung pergi ke alamat yang dituju. Singkat cerita, Dani pun sampai di gerbang jalan utama. Namun benar saja jalan itu sudah ditutup dan waktu di HP Dani menunjukkan pukul 8:07. Dani pun terpaksa mencari jalan lain dan bertanya ke warga yang ada di sekitar situ. Namun, orang di situ menyarankan kepada Dani untuk kembali lagi besok pagi, karena jalan alternatif lain yang menuju perumahan tersebut sangat gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Dani pun mencoba menghubungi si penerima lewat telepon dan bertanya, bagaimana bila dikirim besok pagi. Tapi si penerima bilang kalau dia perlu barang itu untuk hari ini karena akan digunakan untuk membuat kue pesanan yang cukup banyak. Setelah bernegosiasi, si penerima mau kasih tips nih untuk Dani untuk diantar sekarang lewat jalan alternatif. Dani pun setuju dengan tawarannya, dan setelah cek di maps ternyata jarak ke tempat penerima itu mutar sekitar 3 km. Lalu Dani pamit ke warga yang tadi dia tanya. Dan sebelum pergi, warga tersebut bilang ke Dani untuk berhati-hati dan bilang kalau ada apa-apa terus saja jalanin motornya. Dani sempat berpikir apa yang dimaksud warga tersebut. Tapi karena waktu sudah semakin malam, Dani pun langsung melanjutkan perjalanannya. Gak lama Dani sampai tuh di depan gerbang alternatif itu. Sebenarnya besar jalanannya, sama dengan jalan utama, hanya saja di sini tidak ditutup portal. Dan ada pos di samping gerbang. Terlihat lampu di dalamnya menyala, tapi tidak ada orang yang berjaga di depannya. Dani langsung saja melanjutkan motornya mengikuti jalur yang ada di mapsnya. Dan benar saja, dari awal masuk gerbang tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali. Dani melajukan motornya dengan kecepatan yang sedang. Dan dia hanya mengandalkan penerangan dari lampu motornya saja. Sepanjang perjalanan hanya ada gedung-gedung tua yang gelap. Juga pohon-pohon yang besar di kanan dan kiri jalan. Akhirnya Dani sampai ke gerbang perumahan tersebut. Di situ ada security yang sedang berjaga
dan lalu Dani menghampiri security tersebut. Singkatnya, paket itu udah di-drop di pos security dan langsung putar arah kembali untuk melanjutkan cari orderan. Dan sebelum pergi, security itu bilang untuk hati-hati ke Dani. Dani sempat berpikir, mengapa security ini bilang hati-hati, dan warga yang tadi pun sempat memperingatkan Dani. Tetapi Dani melajukan kendaraannya kembali dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat seperti tadi. Setelah sekitar 1 km dari pos itu, Dani melihat ada orang yang sedang mendorong gerobak dengan pelan-pelan ke arah yang berlawanan dengan Dani. Entah gerobak bakso atau apa, karena tidak ada tulisannya. Lalu Dani menurunkan kecepatannya karena ada polisi tidur di depan. Dan pas Dani melewati polisi tidur itu, berpapasanlah dengan gerobak itu. Lalu Dani pun refleks menoleh ke kanan, dan ternyata yang mendorong gerobak itu adalah seorang kakek-kakek. Dan pas waktu pas-pasan dengan kakek-kakek itu, Dani senyum ramah ke arahnya. Dan kakek-kakek itu pun menoleh ke arah Dani dan tersenyum. Tapi senyuman kakek-kakek itu semakin melebar dan malah terlihat seperti menyeringai tajam dan menyeramkan. Dani langsung tancap gas karena melihat kakek-kakek tersebut menyeringai dengan seramnya, dan sempat berpikir kalau tadi pas datang Dani tidak melihat ada kakek-kakek itu mendorong gerobak. Apalagi ini mendorongnya pelan-pelan. Dan jarak dari gerbang depan masih jauh sekitar 2 km. Gak mungkin lah bisa ngedorong gerobak itu cepat, karena Dani pas ngedrop paket juga gak lama dan langsung pergi lagi. Dani pun melajukan motornya lebih cepat dari sebelumnya karena sudah ketakutan. Tapi karena penasaran, dia sempat melihat ke spion. Kakek-kakek pendorong gerobak itu tidak ada, padahal jaraknya belum jauh. Merasa ada yang tidak beres dengan kejadian ini, Dani melanjutkan lebih cepat lagi motornya. Dan saat lewat ke pohon besar, ada sosok berkain putih yang melayang dengan cepat dari kiri ke kanan. Jadi sosok itu melayang ke pohon besar tersebut. Secara refleks, Dani menutupi matanya dengan lengan kirinya. Dari situ Dani oleng dan menabrak trotoar hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, keesokan harinya Dani terbangun di pos penjagaan di gerbang utama. Lalu Dani bangun untuk berpindah posisi menjadi duduk, tapi badannya merasa sakit dan refleks meringis kesakitan. Lalu gak lama masuklah penjaga yang sedang berjaga di luar. Dani dibantu dibangunkan oleh penjaga tersebut sambil bilang, "Pelan-pelan Pak bangunnya." Dani pun melihat jam dinding yang ada di situ, dan waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Lalu Dani menanyakan ke penjaga tersebut, kenapa dia bisa ada di sini. Dan badannya banyak luka, juga jaket ojol yang dia pakai itu sobek-sobek. Tapi penjaga itu belum menjawab pertanyaan Dani, dan malah bertanya balik, "Kamu dari mana? Apa malam lewat ke sini? Jam berapa?" Dani menceritakan perjalanannya, mengantarkan paket sampai ke sini, dan melihat kakek menyeramkan, juga sosok putih yang melayang di depannya. Lalu Dani menabrak sesuatu sampai akhirnya tiba-tiba dia terbangun di sini. Setelah mendengar cerita Dani, si penjaga akhirnya buka suara lah. Kalau Dani ditemukan oleh 2 rekan kerjanya sekitar jam 5 pagi yang sedang patroli.
dengan kondisi tergeletak di atas trotoar dan motor Dani di sisi jalan dengan jarak yang cukup jauh. Sepertinya Dani melajukan kendaraan dengan kencang, sehingga waktu itu menabrak trotoar. Dani terpental cukup jauh. Dan lalu Dani pun dibawa ke pos pakai mobil patroli, dan motornya dinaikkan ke bak belakang penjaga dan diobati lukanya. Di sepanjang jalan itu memang bisa disebut angker, karena suka ada sosok makhluk yang menampakkan kepada pengguna jalan yang melintas, apalagi dekat pohon yang paling besar itu. Penjaga tersebut bilang kalau biasanya tidak ada yang berani lewat ke sini malam-malam, karena suka ada yang menampakkan ke orang yang melintas. Seharusnya Dani tidak usah menoleh dan lurus saja, seolah tidak menoleh kakek tersebut dan tersenyum. Karena bila kita merespon kehadiran sosok itu, dia malah lebih sering mengganggu dengan menampakkan sosok lain, sampai si pengendara atau yang melintas ke situ sampai keluar gerbang. Dani yang masih lemas lalu menanyakan motornya dan melihat kerusakan motornya. Karena merasa motornya tidak bisa dikendarai dan keadaan masih lemas, Dani pun mencari handphonenya yang ada di kantong jaketnya dan menelpon kerabatnya untuk minta dijemput pakai mobil dan menceritakan kejadian yang dia alami semalam. Dan saat dia melihat chat dari istrinya, ternyata banyak sekali pesan dan telepon tidak terjawab. Lalu Dani pun menceritakan kepada istrinya dan bilang kalau sekarang dia sedang nunggu dijemput oleh kerabatnya karena motornya rusak dan tidak bisa dikendarai. Singkat cerita, Dani sampai di rumah dan meminta kerabatnya untuk membawa motornya ke bengkel untuk segera diperbaiki. Dani yang masih lemas merasakan sakit, masih teringat-ingat akan kejadian malam itu. Dan apalagi senyuman seram kakek pendorong gerobak yang menyeringai kepada Dani. Dani pun tidak bekerja sekitar 1 minggu karena sakit. Setelah sembuh dari sakitnya, Dani pun kembali bekerja dengan menggunakan motor satunya lagi, karena motor yang habis kecelakaan masih di bengkel dan belum ditebus. Dani berpikir kalau akun ojolnya bakalan anyep karena dia sudah beberapa hari tidak bekerja, sedangkan dia butuh biaya yang cukup banyak karena untuk menebus motornya yang ada di bengkel. Tapi alhamdulillahnya pas Dani mulai bekerja langsung ada tuh orderan masuk, dan ternyata malahan orderannya itu lebih bagus dari biasanya atau sebelum dia mengalami kejadian tersebut. Sekian cerita dari Dani yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ceritanya dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi untuk cerita-cerita baru yang lainnya dari channel ABC Suara Horor. Saya Padli Irawan, pamit.